Yang pertama, sebelum saya menjelaskan latar belakang pemilu 1955, perlu diketahui bahwa pemilu atau pemilihan umum pertama di Indonesia terjadi pada tahun 1955. Pemilu pertama tahun 1955 ini merupakan tonggak penting dalam sejarah demokrasi bangsa. Dengan usia republik yang masih muda, pemilu ini memberikan kesempatan pertama kalinya bagi rakyat untuk memilih wakil-wakil mereka di DPR dan Dewan Konstituante. Dewan Konstituante ini yang bertugas merumuskan Undang-Undang Dasar. Adapun latar belakang pemilihan umum 1955 dilatar belakangi karena setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia menghadapi tantangan dalam menata kehidupan bernegara. Pelaksanaan pemilihan umum sebenarnya telah diprogramkan oleh beberapa kabinet yang memerintah di masa parlementer. Pemilu 1955 memang menjadi agenda utama untuk membentuk pemerintah yang demokratis dan melaksanakan program perbaikan ekonomi rakyat. Selanjutnya, partisipasi dan peserta. Dalam proses pemilihan umum 1955, terdapat sebanyak 100 partai besar dan kecil yang mengajukan calon-calonnya untuk anggota DPR, sedangkan 82 partai besar dan kecil untuk Dewan Konstituante. Tingkat pendaftaran pemilih mencapai 60% dari total populasi penduduk Indonesia yang mendaftarkan namanya, yaitu sekitar 78 juta orang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan pemilu pada masa Kabinet Ali Sastro Amijojo yang dibentuk pada 4 November 1953. Panitia Pemilihan Indonesia atau PPI dibentuk untuk mengatur pemilu. Pemilihan dijadwalkan pada 29 September dan 15 Desember 1955. Namun, setelah jatuhnya kabinet tersebut, Wakil Presiden Muhammad Hatta mengambil alih untuk menunjuk Kabinet Burhanuddin Harahap yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pemilu. Pelaksanaan pemilu tersebut yaitu tahap ke-1 pada tanggal 29 September 1955 memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Tahap kedua yaitu pada tanggal 15 Desember 1955 yaitu untuk memilih anggota konstituante untuk merumuskan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, Indonesia dibagi menjadi 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten dan lebih dari 43.000 desa. Selanjutnya ada hasil pemilu. Ada 4 partai utama yang meraih kursi terbanyak, yaitu yang ke-1 Partai Nasional Indonesia DPR 57 kursi, Konstituante 119 kursi. Yang kedua yaitu ada Masyumi DPR 57 kursi, Konstituante 112 kursi. Yang ketiga ada Nahdlatul Ulama DPR 45 kursi, Konstituante 91 kursi. Yang keempat ada Partai Komunis Indonesia yaitu DPR 39 kursi, Konstituante 80 kursi. Selanjutnya ada dampak penutup. Dampak dan penutup pemilihan 1955 menandai awal proses demokrasi di Indonesia. Meskipun pemilu berikutnya yang dijadwalkan pada tahun 1960 tidak terlaksana, Dekret Presiden 5 Juli 1959 membubarkan konstituante dan kembali ke UUD 1945 serta membentuk DPR gotong royong atau DPR GR. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Nasakom. Nasakom merupakan kepanjangan dari nasionalisme, agama, dan komunisme.
Konsep ini dicetuskan oleh Insinyur Soekarno dan memainkan peran penting dalam sejarah pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, yaitu 1959 sampai 1965. Meskipun mulai dikenal luas menjelang akhir dekade 1950-an, gagasan ini telah ada sejak jauh sebelum Bung Karno menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, penerapan Nasakom. Soekarno menerapkan konsep Nasakom dalam pemerintahan selama masa demokrasi terpimpin. Ia berupaya menggantikan sistem demokrasi parlementer yang dianggapnya tidak mampu menyejahterakan rakyat. Selanjutnya yaitu 3 pilar Nasakom. 3 pilar Nasakom, yang pertama ada nasionalisme, dikenal melalui Indische Partij atau IP, yang didirikan pada 1912 oleh 3 serangkai, yaitu Cipto Mangunkusumo dan Does Dekker dan Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, agama, Syarikat Islam atau disingkat SI, yang dipimpin oleh HOS atau Cokroaminoto, menjadi representasi kelompok agama terbesar di Indonesia. Yang ketiga, Marxisme atau Partai Komunis Indonesia seperti PKI, merupakan wadah untuk ideologi Marxisme yang pada saat itu dianggap sebagai ideologi terlarang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penentangan terhadap Nasakom. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden menentang penerapan konsep demokrasi terpimpin dan Nasakom. Perselisihan ini menyebabkan pemisahan jalan antara dua sosok proklamator tersebut. Selanjutnya, pidato Soekarno di PBB. Dalam sidang PBB pada 30 September 1960, Soekarno menyampaikan pidato berjudul To Build the World Anew, di mana ia mengedepankan visi tentang keadilan sosial dan kemerdekaan. Kemudian yang terakhir, peristiwa 30 September 1965. Puncak dari ideologi Nasakom terjadi dengan pemberontakan PKI pada 30 September 1965, di mana 7 Dewan Jenderal diculik. Peristiwa ini berujung pada krisis politik dan pembubaran PKI.